warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami akan menjelaskan materi mengenai pendanaan jangka panjang. Materi pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri yaitu Syadina Angela Yusal, BP 19110009. Yang pertama yaitu karakteristik pendanaan jangka panjang. Pendanaan jangka panjang adalah pendanaan dengan jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Salah satu bentuk pendanaan jangka panjang yang penting adalah hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang dapat menggunakan istilah loan yang dinegosiasi dari lembaga keuangan atau melalui penjualan obligasi atau bond. Proses penjualan obligasi sama seperti penjualan saham yang pada umumnya menggunakan jasa bank investasi atau investment bankers. Hutang jangka panjang suatu perusahaan biasanya memiliki jatuh tempo antara 5 tahun sampai 20 tahun. Selanjutnya yaitu ketentuan standar hutang. Pertama, pihak peminjam diwajibkan untuk mempertahankan pencatatan akuntansi yang baik berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku. Yang kedua, pihak peminjam diwajibkan menyediakan atau menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit kepada kreditor atau pemberi pinjaman yang digunakan untuk mengawasi perusahaan dan menegakkan perjanjian hutang. Yang ketiga, pihak peminjam diwajibkan untuk membayar pajak dan kewajiban lain pada saat jatuh tempo. Selanjutnya, pihak peminjam diwajibkan untuk mempertahankan seluruh fasilitas agar tetap dalam kondisi yang baik. Selanjutnya yaitu instrumen pendanaan jangka panjang. Pendanaan jangka panjang terdiri dari 3 macam. Yang pertama, debt atau hutang yang meliputi A. Kredit jangka panjang atau long term loan, B. Obligasi atau bond. Yang kedua, saham preferen atau preferred stock. Yang ketiga, saham biasa atau common stock. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dira Aprilia, BP 19110011 akan melanjutkan materi yaitu tentang pinjaman jangka panjang atau long term loan. Pinjaman berjangka diberikan untuk keperluan antara lain membiayai kebutuhan modal kerja permanen, untuk membeli mesin dan perlengkapan, dan untuk melikuidasi pinjaman yang lain. Lembaga keuangan utama yang memberikan pinjaman berjangka kepada perusahaan adalah yang pertama bank komersial, yang kedua perusahaan asuransi, yang ketiga lembaga dana pensiun, yang keempat perusahaan pengembangan regional, yang kelima lembaga pembiayaan usaha kecil, yang keenam perusahaan investasi usaha kecil, yang ketujuh perusahaan keuangan komersial. Materi selanjutnya yaitu karakteristik pinjaman jangka panjang. Perjanjian pinjaman berjangka yang aktual merupakan dokumen kontrak resmi yang berisi hanya beberapa halaman sampai ratusan halaman. Hal-hal yang dimasukkan dalam dokumen perjanjian pinjam berjangka adalah yang pertama jumlah dan jatuh tempo pinjaman, tanggal pembayaran, tingkat bunga, ketentuan standar dan pembatas, tujuan pinjaman, dan yang terakhir tindakan yang diambil jika terjadi pelanggaran dalam perjanjian. Materi selanjutnya yaitu tentang obligasi atau bond. Obligasi perusahaan adalah suatu sertifikat yang menunjukkan bahwa suatu perusahaan telah meminjam sejumlah uang dari suatu lembaga atau individu dengan berjanji untuk membayar atau melunasi pada waktu yang akan datang dalam kondisi yang telah disepakati. Istilah-istilah dasar obligasi yang pertama nilai nominal, yang kedua tingkat bunga kupon, dan jatuh tempo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Aprina Putri, BP 19110032. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis-jenis obligasi. Yang pertama, debentur, di mana obligasi tanpa jaminan yang diterbitkan oleh perusahaan yang memiliki reputasi yang baik. Yang kedua, debentur subordinat, di mana pemegang obligasi ini baru menerima pembayaran likuidasi jika pemegang obligasi yang lebih senior telah memperoleh pembayarannya. Yang ketiga, obligasi hipotek, yaitu obligasi yang dijamin oleh sejumlah akibat tetap seperti bangunan. Yang keempat, obligasi pendapatan, di mana obligasi yang membayar bunga kepada pemegangnya hanya jika perusahaan emiten memperoleh laba. Yang kelima, obligasi kupon nol, obligasi tanpa bunga kupon atau memberikan bunga kupon yang sangat rendah dan dijual dengan diskon dari nilai parinya. Yang keenam, obligasi berisiko, di mana obligasi berperingkat rendah sehingga mempunyai risiko yang tinggi.
Yang ketujuh, obligasi kurs mengembang. Obligasi yang memberikan bunga kupon sesuai dengan tingkat inflasi. Yang kedelapan, obligasi terlunasi, di mana obligasi yang dapat dilunasi sesuai dengan pilihan pemegangnya. Yang kesembilan, obligasi tertukaran, di mana obligasi yang dapat diubah menjadi saham biasa. Yang ke-10, surat utang negara atau SUN adalah obligasi yang diterbitkan untuk membiayai defisit APBN. Yang ke-11, obligasi retail Indonesia, obligasi yang diterbitkan untuk membiayai defisit APBN namun dengan nilai nominal yang kecil agar dapat dibeli secara retail. Yang ke-12, surat berharga syariah negara adalah obligasi yang diterbitkan untuk membiayai defisit APBN namun berdasarkan prinsip syariah. Sekian penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lara Dinanda Putri, BP 19110034. Di sini saya akan menjelaskan mengenai opsi pendanaan kembali obligasi. Suatu perusahaan yang ingin melunasi seluruh obligasi yang beredar sebelum jatuh tempo memiliki dua opsi. Yang pertama, penerbitan berseri. Penerbitan berseri yaitu debitur atau pihak yang menerima pinjaman atau obligator dapat menerbitkan obligasi seri, yaitu suatu penerbitan obligasi di mana setiap proporsi tertentu obligasi tersebut harus dilunasi secara bertahap setiap tahun. Suatu perusahaan yang menerbitkan obligasi seri, maka perusahaan tersebut harus membuat skema yang menunjukkan tingkat bunga yang berbeda, yang harus dibayarkan untuk setiap proporsi obligasi yang dilunasi setiap tahun. Jika suatu perusahaan menerbitkan obligasi yang bernilai 100 miliar dengan jangka waktu 10 tahun, maka proporsi obligasi yang harus dilunasi setiap tahun adalah dengan rumus pelunasan obligasi setiap tahun sama dengan nilai obligasi dibagi jangka waktu obligasi. Jadi nilai obligasinya 100 miliar per 10 tahun, maka kita dapatkan hasilnya 10 miliar per tahun. Opsi kedua yaitu pendanaan kembali dengan penebusan. Jika tingkat bunga di pasar menurun, maka perusahaan dapat melakukan pendanaan kembali melalui penggantian hutang lama dengan hutang yang baru yang memberikan tingkat bunga yang lebih rendah. Jika perusahaan memasukkan ketentuan penebusan dalam perjanjian penerbitan obligasi, maka penerbitan obligasi dapat dengan mudah menebus kembali obligasi yang beredar sebelum jatuh tempo. Keputusan pendanaan kembali obligasi dapat dilakukan dengan beberapa langkah sebagai berikut. Yang pertama, penentuan investasi awal. Yang kedua, penentuan penghematan aliran kas tahunan atau annual cash flow saving. Yang ketiga, menggunakan biaya hutang setelah pajak atau after tax cost debt. Untuk menentukan nilai sekarang bersih, yaitu net present value, dengan mengurangkan investasi awal terhadap nilai sekarang dari penghematan aliran kas tahunan atau present value of annual cash flow saving. Yang terakhir yaitu jika NPV bernilai lebih besar dari 0, maka usulan pendanaan kembali dapat dilaksanakan dan sebaliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adina Amelia, BP 19110035. Saya akan menjelaskan mengenai saham preferen. Saham preferen sebagian seperti saham biasa dan sebagian lagi seperti hutang. Disebut preferen atau istimewa karena saham ini memberikan keistimewaan tertentu kepada pemegangnya dan timbal balik hak dibandingkan dengan pemegang saham biasa. Keuntungan yang didapat yang pertama yaitu imbal hasil tetap dalam bentuk persentase atau nominal secara berkala. Yang kedua yaitu prioritas jika ada likuidasi. Yang ketiga, pergantian pembayaran dividen untuk tahun sebelumnya jika pada tahun yang lalu perusahaan merugi dan tidak dapat membayar dividen. Selanjutnya istilah penting dalam saham preferen yaitu kumulatif dan non-kumulatif. Saham preferen yang tergolong kumulatif yang mengakumulasikan dividen yang tidak terbayar pada tahun-tahun sebelumnya. Sebaliknya, untuk saham preferen yang tergolong non-kumulatif, tidak ada akumulasi dividen yang tak terbayar pada tahun-tahun sebelumnya. Conversion picture, sebagaimana pemegang obligasi, pemegang saham preferen dapat menukarkan sahamnya dengan sejumlah saham biasa. Sedangkan saham biasa, pemegang sahamnya pada dasarnya adalah pemilik perusahaan. Saham biasa kerap disebut pendapatan sisa atau residual income karena hanya akan memberikan pendapatan kepada pemegang sahamnya bila mana perusahaan mengalami keuntungan. Bila dibandingkan dengan pemegang saham preferen, pemegang saham biasa menanggung risiko yang paling besar.
Baiklah, sekian dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.